Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di sore hari ini melanjutkan pelajaran tasrif dari nol. Ini pertemuan keempat, alhamdulillah. Yang mana pertemuan ketiga kemarin kita sudah selesai dari pola 3 huruf asli. Yang mana 3 huruf asli itu kita ulang sedikit. Kalau dilihat dari madinya 3 saja. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi kalau kita lihat dari sisi mudhari'nya, maka ada 6. Karena fa'ala memiliki 3 bentuk fi'il mudhari'. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Itu sudah 3. Sementara fa'ila yang di kasro ainnya itu memiliki 2 fi'il mudhari'. Yaitu yaf'alu, dan ini terbanyak. Kemudian yang kedua yaf'ilu, dan ini hanya ada berapa kata? Yang kita sudah pelajari yang lalu. Hanya ada 15 kata. Itu pun sudah gugur lagi 2. Jadinya yang pasti itu yang terkenalnya hanya 13. Kemudian yang terakhir fa'ula. Dia memiliki 1 pola fi'il mudhari, tidak ada lain. Yaitu apa? Yaf'ulu. Yaf'ulu. Ini kita sudah selesai semuanya. Sekarang kita masuk di pembahasan baru. Lanjutannya masih melihat dan memandang fi'il dari lafadznya. Insyaallah ta'ala di pertemuan ini, jika memungkinkan, kita akan membahas fi'il dilihat dari lafadznya, yaitu 4 huruf asli sama 3 yang ditambah 1. Iya. Ana sudah kasih tahu antum sebelumnya bahwa pola fi'il di dalam kalimat bahasa Arab semuanya ada 22. Semuanya ada 22. Yang kita sudah pelajari adalah yang 3. Yang mana 3 ini ada berapa? Sebelumnya sudah kita habis lewatkan. Ada berapa bentuk? 6. Ini sudah. Jadi kita baru 6. Masih ada berapa belas? Masih ada? Kan 22 kurang 6. Sisa 16. Inilah kita akan pelajari. Kalau hari ini ana berkeinginan kuat, kita habiskan 4 asli sama 3 yang ditambah 1. Kalau masih banyak waktu dan antum masih kuat, kita tambah lagi setelahnya. Tapi ini target dulu. Iya. 4 sebelum kita baca di buku. Kalau ada kata 4 asli, polanya itu hanya ada 1. Tidak ada 2-nya dalam bahasa Arab. Kalau ada kata, kita bilang ini 4 huruf asli semuanya. Tidak ada tambahan. Maka bentuknya cuma ada 1. Artinya kalau antum dapat ini pola, sudah. Ini 4 asli berarti. Ini berdasarkan penelitian. Cuma ada 1. Yaitu apa itu?
mereka sebutkan bentuknya adalah fa'lala. Kalau antum dapat kata bentuknya fa'lala, maka itu 4 asli. Paham kan? Iya. 4 asli. Supaya sempurna pengenalan antum terhadap 4 asli ini, karena di sana juga ada kata 4 huruf polanya. Tapi 3 yang ditambah 1. Artinya 3 huruf aslinya kemudian ditambah lagi 1 huruf. Ini ada 3 bentuk. Ini ada berapa bentuk? 3. 3 yang ditambah 1 huruf ini artinya asalnya 3 huruf. Kemudian ditambahkan 1 huruf dari tambahannya. Maka ada 3 pola. Dengan ini nanti sempurna. Dari 4 asli ini, kalau ditambah dengan 3 yang ditambah 1, itu jumlahnya nanti jadinya berapa? 4. Hanya 4 pola yang ada 4 hurufnya. Kalau antum mampu menghafal 4 ini dan memahami bentuknya, ini 4 asli, ini bukan. Ini 3 yang ditambah 1, maka antum telah kuasai fi'il yang jumlah hurufnya 4. Karena ini bentuk 4 ini berdasarkan penelitian. Itu tidak salah lagi. Karena kalau ada yang kelima, pasti mereka akan dapatkan. Tadi anak sudah kasih antum yang 4 asli. Polanya fa'alala. Sekarang ini yang 3 tambah 1. Anak bilang tadi ada berapa? Ada berapa? 3. Ya kan? 3 ini, yang ini. Ada berapa? 3. Tadi kan 1 ini. 1 ini yang ditambah 3. Paham kan? Jadi semuanya berapa? 4. Iya. Apa saja itu? Bentuknya kan ada 3. Pertama bentuknya adalah af'ala. Yang kedua bentuknya adalah fa'ala. Kemudian yang ketiga bentuknya adalah fa'ala. Iya, perhatikan. Jadi kalau anak tulis sejajar ya supaya bersambung nanti. Kalau kita jumlah berarti ini kan 4 asli tadi. Polanya berapa tadi? 1. Anak tulis tadi bentuknya adalah ya. Apa tadi? Fa'lala. Fa'lala. Berdasarkan penelitian ini jumlahnya 4. Kita katakan ini kan nomor 1. Ini dianggap 2. Ini 3. Ini 4. Semua kata kalau dia 4 huruf tidak akan keluar dari pola ini. Fa'lala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Kalau 4 hurufnya tidak keluar dari ini. Dipahami ini? Dan kalau antum dapat bentuknya af'ala, maka ini pasti 3 yang ditambah 1. Demikian pula kalau antum dapat bentuknya fa'ala, maka ini juga 3 yang ditambah 1. Demikian pula kalau antum dapat bentuknya fa'ala, ada alif kedua. Setelah alif ada ain dan lam, ada 2 huruf. Maka ini pastikan 3 yang ditambah 1. Paham ini? Selain 3 ini, maka yang ini 4 asli. Paham ini? Dipahami atau belum? Dipahami ini? Ini penelitian. Tidak akan lari dari ini. Contoh ya. Contoh. Kita katakan misalnya gini. Antum dapat kata akbaro. Paham kan? Akbaro. Iya. Dapat kata akbaro. Ini kata akbaro. Berapa hurufnya ini? Antum hitung hurufnya. Ini 1, 2, 3, 4.
Kalau dia 4 huruf, tidak akan keluar dari ini. Dari ini 4. Dipahami nih? Ini akbaro. Masuk di pola mana kira-kira? Kan ada fa'lala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Cari polanya itu cari yang sama. Cari yang sama. Sekarang, antum dapat boleh 4 huruf sama, boleh 4 huruf. Tapi polanya itu harus sama. Sekarang, akbaro masuk di mana? Af'ala. Dipahami nih? Antum dapat lagi kata misalnya, iya. Toharo. Ini kalau dilihat toharo ini 4 huruf. To, kemudian ada ha. Ha ini bertasdid. Kapan bertasdid seperti ini berarti itu nilainya 2. Kan tidak mungkin ditasdid kalau hanya 1 huruf. Paham ya? Kalau ada ini 3 terbalik seperti ini maka 2 huruf itu nilainya. Toharo. Berapa huruf ini? 4. Kita cari polanya tadi. Pola 4 huruf ada fa'alala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang mana dia masuk? Yang mana? Apa? Fa'ala. Dipahami nih? Antum dapat lagi misalnya kata. Qotala. Qotala. Ada alif, setelah alif ada 2 huruf. Maka ini ada polanya, ini 4 huruf jumlahnya. Polanya yang mana ini? Yang cocok? Hah? Apa? Fa'ala. Mantap. Tapi kalau antum dapat kata. Lagi. Dahroja. Dahroja. Apakah cocok dengan pola fa'ala? Dahroja. Tidak mungkin kan tidak ada alif kedua. Kan fa'ala harus ada alif huruf yang kedua. Apakah ada cocok untuk fa'ala? Tidak ada, kan tidak ada tasdid. Apakah cocok untuk af'ala? Cocok? Tidak cocok, karena tidak ada hamzanya. Berarti yang mana? Fa'lala. Dipaham berarti? Berarti dahroja ini polanya apa? Polanya ini fa'lala. Ini kalau 4. Paham ini? Terus pelajaran terakhir sekarang. Setelah itu kita baca buku. Di buku itu artinya. Kalau kita ubah ke sini apa maknanya? Sekarang antum harus kenali. Kalau polanya ini 3 ini. Polanya 3 ini. Maka itu bentuknya 3 tambah 1. Paham? Selain 3 ini kalau tidak masuk di 3 ini. Dan hurufnya ada 4. Berarti pastikan 4 huruf asli. Paham? Kan hanya ada 4. Hanya aja berapa? 4. Kalau tidak masuk di 3 yang ditambah 1. Maka masuk di mana? Di 4 huruf asli. Jelas? Jelas ini? Masing-masing pola ini punya makna. Maksudnya gini. Kalau ada antum kata 3 huruf asli. Asalnya tadi misalnya kaburo. Kalau diubah menjadi akbaro. Ini bukan tambahan percuma hamzah di awal ini. Ada maknanya. Dipahami nih? Kalau antum dapat kata misalnya ya, dapat kata kotala. Diubah menjadi kotala. Tambah alif di sini berarti kan ini aslinya. Dipahami nih? Ditambah alif di kedua. Ini alif tidak ditambah sia-sia. Ada artinya, ada maknanya. Dipahamkan? Ya, misalnya lagi nanti yang ketiga antum dapat kata ya. Kita kata yang ma'ruf ya. Sabbaha. Sabbaha. Ini aslinya adalah dari kata sabiha. Menjadi sabbaha. Berarti ada 1 huruf ba lagi ditambah.
Kan kalau ditasdid berarti ada berapa huruf? 2. Itu tambahan itu ada maknanya. Ada maknanya. Nah ini kita akan pelajari. Cukup dipahami nanti. Paham kan? Supaya nanti penggunaannya bisa dipakai. Penggunaannya bisa digunakan dalam bercakap setelah antum mampu berbicara. Paham kan? Paling tidak untuk tahap 0 ini fokusnya kepada lafadznya, bukan kepada terjemahannya. Fokusnya ini nih. Fokus kita pada tahap 0 polanya. Itu orang dasar. Karena pemula belum mau menerjemah buku. Belum. Karena butuh kitab lanjutan. Untuk menerjemahkan susunan kalimat. Dan nanti kalau satu kata enak saja. Lihat kamus jadi. Masalahnya dalam susunan satu paragraf. Itu butuh lagi mempelajari susunan nahwunya. Jadi ini baru perkata. Ini perkatanya. Makanya yang paling fokusnya adalah pelajari bentuknya dulu. Kalau ada ini 4 berarti 4 huruf semuanya. Ada 4 asli, ada 3 ditambah 1. Ana sudah kasih tahu tadi. Kalau polanya seperti ini maka 3 ditambah 1. Nanti di buku akan diceritakan. Kalau bentuknya af'ala di mana ditambah. Kalau bentuknya fa'ala di mana ditambah. Kalau bentuknya fa'ala huruf apa yang ditambah. Di buku dijelaskan. Lebih rinci. Di sini baru ana mau kabarkan antum. Inilah pola kalau kata itu 4 huruf. Tidak ada yang keluar dari ini. Antum paham ini? Kalau antum dapat kata hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4. Tidak akan keluar dari ini. Apakah fa'alala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Jelas? Jelas ini? Ada pertanyaan sebelum kita baca buku? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk. Fi'il. Pertama rubai mujarrad. Atau mujarrad rubai. Buka bukunya. Fi'il mujarrad rubai. Mujarrad fi'il artinya fi'il. Kata kerja. Mujarrad artinya asli. Rubai artinya 4. Artinya fi'il yang 4 huruf asli. Iya. Yeah. Fi'il mujarrad rubai adalah pengertiannya. Kalau dibilang ini mujarrad rubai, apa maksudnya? Ini. Fi'il mujarrad rubai adalah apa yang fi'il madinya adalah 4 huruf asli. Kalau madinya 4 huruf asli, maka langsung sebut namanya rubai mujarrad. Boleh juga dibalik menjadi mujarrad rubai. Boleh enggak apa-apa. Itu diperhatikan namanya. Istilahnya. Fi'il mujarrad rubai hanya memiliki 1 bab saja. Tidak ada duanya. Fi'il mujarrad rubai ini hanya 1 bab. Iya, hanya 1 bab. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Yaitu bab fa'lala. Contoh. Dahroja. Zalzala. Waswasa. Darbako. Semua ini polanya adalah apa? Fa'lala. Dan jangan terbatas pada 4 kata ini. Ini hanya sekedar contoh. Paham ya? Di sana banyak lagi contoh lain. Di Quran, di hadits, di kalimat Arab. Banyak. Ini hanya untuk mencontohkan pola 4 huruf asli. Bab ini dari sisi makna terbagi 2. Kalau antum dapat bab fa'alala, maka kalau dilihat dari maknanya, dia terbagi 2. Pertama ada yang muta'addi. Apa artinya muta'addi? Sudah lewat.
butuh kepada objek. Butuh kepada objek. Contoh dahroja Yusuful hajaro. Mana objeknya? Mana objeknya? Al-hajaro. Ketika dia butuh objek maka disebut dengan fi'il muta'addi. Kita sudah ulang beberapa kali ini. Di pembahasan bentuk sebelumnya. Yang kedua, dia juga bisa bermakna lazim. Lazim artinya tidak butuh pada objek. Lazim artinya tidak butuh pada apa? Pada objek. Contoh, darbako Yusufu. Hanya sampai di situ. Tidak ada kata ketiganya sebagai objeknya. Paham kan? Tidak ada kata ketiga sebagai objek. Selesai, itu sangat mudah. 4 asli. Berikutnya fi'il mazid. Fi'il yang terdapat padanya tambahan. Fi'il yang terdapat padanya tambahan. Fi'il mazid. Apa artinya kalau dibilang ini fi'il mazid? Fi'il mazid adalah kata yang pada bangunan aslinya terdapat tambahan 1 huruf atau lebih. Karena tambahan itu boleh 1, boleh 2, boleh 3. Dan kita akan pelajari semuanya. Paham kan? Tapi hari ini kita melihat dulu yang ditambah 1 dari 3. Pertama, fi'il mazid terbagi 2. A, fi'il mazid sulasi. Fi'il artinya fi'il, mazid artinya tambahan, sulasi artinya 3. Paham kan? Iya. Fi'il mazid sulasi ada 3. Fi'il yang ada tambahan dari 3 huruf itu terbagi 3 dulu. Karena kalau fi'il itu dia asli 3, kalau fi'il ini asli 3, maka 3 ini bisa tambah 1, bisa tambah 2, bisa tambah 3. Paham? Maka dia terbagi 3. Kenapa bisa tambah 1? Karena fi'il bisa 4 huruf. Kenapa bisa tambah 2? Karena fi'il bisa 5 huruf. Kenapa bisa tambah 3? Karena fi'il bisa 6 huruf. Dan inilah ujungnya fi'il. Tidak ada lagi fi'il yang lebih dari 6 huruf. Dipahami nih? Dipahami nih? Sama dengan nanti ada fi'il 4 huruf aslinya. Kan tadi sudah kita ambil tadi ini. Pas ini 4 huruf aslinya tadi. Yang di atas. Apa tadi bentuknya? Apa bentuknya? Fa'lala. Ini 4 huruf asli dia terbagi 2. Kenapa tidak terbagi 3? Karena tidak ada tambah 3. Kan ujungnya fi'il hanya berapa? Berapa huruf ujungnya fi'il? 6. Maka otomatis ini 4 bisa tambah berapa? 1. Dan yaitu kalau ditambah 1 berarti dia 5. Ya kan? 5 hurufnya. 4 ini juga bisa ditambah berapa? 2. Kalau ditambah 2 berarti berapa hurufnya? 6. Inilah ujungnya. Dipahami ini kan? Inilah ujungnya. Ini nih. Semua ini 3 asli, ini 4 asli. 3 asli sudah, saya ulangi 6. 4 asli alhamdulillah sudah genap tadi. Sudah ada tadi, sudah ada barusan. Ini baru kita bisa simpulkan. 4 asli tadi 1. 4 asli tadi berapa? 1. Kemudian di papan anak sudah katakan sama antum. 3 tambah 1 tadi. 3 tambah 1 tadi. Kan jadi yang berapa huruf? 4 huruf. Ada berapa tadi bentuknya, polanya? Ada berapa tadi polanya? 3. Kita masih pelajari yang ini nanti. Belum. Masih panjang perjalanan, antum butuh sabar. Paham kan? Butuh sabar. Kita pelajari sedikit demi sedikit. Iya. Sedikit demi sedikit. Dan butuh kesabaran. Jangan mundur. Karena belajar sorof itu terus terang
membosankan. Orang akan mundur dari nol. Orang akan mundur dari nol. Karena dia tidak membahas bagaimana orang langsung bisa bercakap. Dia membahas perkata dulu. Kalau dia bersabar, dia akan bisa bercakap setelahnya. Kan nanti tinggal mempelajari bagaimana cara menyusunnya. Menggunakannya. Tapi orang biasanya bosan, kenapa? Karena hanya ini terus dibahas. Dipahamkan? Nah, butuh sekali lagi kesabaran. Iya, jangan mundur. Jadi sekarang ini yang kita pelajari ini. 4 asli sudah, sekarang ini 3 yang ditambah 1 yang ini kita pelajari. Tadi kita sudah bilang ada berapa jumlahnya? 3. Ini sekarang yang kita pelajari. 3 ini. Cepat insya Allah selesai ketika antum bisa pahami baik-baik penggunaannya. Terjemahannya. Saya garis lingkari yang kita pelajari ini sedikit. 3. Sedikit itu 3. Paham kan? Sedikit enggak 3? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Lihat, fi'il mazid tsulats. Fi'il mazid tsulats terbagi 3. Tahu rahasianya kenapa terbagi 3? Karena bisa ditambah 1. Bisa ditambah 2. Bisa ditambah 3. Makanya dia terbagi berapa? 3. Jelas? 1 tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 3 bab. Ana sudah katakan di papan. 3 yang ditambah 1 dari huruf asli ya. Maka ada berapa babnya? 3. Dan ana sudah kasih tadi di atas. Ini polanya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini kita akan pelajari satu-satu. Kandungannya. Iya. Bab 1. Af'ala. Yang paling pokok keterangannya. Kalau antum dapat kata af'ala, karena ini nanti berfungsi ketika antum lihat kamus. Af'ala, apa tambahannya? Kalau ada pola seperti itu. Lihat, yaitu ditambah hamzah pada awalnya. Kalau antum dapat pola bentuknya af'ala, pastikan hamzahnya tambahan. Maksudnya apa? Yaitu polanya gampang sekali. Kalau kita tulis ini af'ala. Ada hamzah di awal. Setelah hamzah ada 3 huruf. Maka pastikan ini hamzah tambahan. Ingat, tidak semua yang ada hamzah di awal antum hukumi 3 tambah 1. Hitung dulu hurufnya. Yang tambahan ini kalau ada hamzah di awal. Setelah hamzah ada berapa? 3. Artinya kalau ada hamzah di awal, setelah hamzah ada 2, bukan tambahan. Paham ini? Antum dapat kata akala. Hitung hurufnya. Berapa hurufnya itu? 3. Setelah hamzah ada berapa? 2. Berarti ini polanya af'ala atau bukan? Bukan. Ini 3 tambah 1 atau 3 asli? 3 asli. Karena pola 3 tambah 1 itu yang seperti ini. Ada hamzah di awal. Setelah hamzah ada berapa huruf? 3. Maka hamzah tambahan. Apa gunanya antum tahu itu? Ketika lihat kamus. Ketika antum lihat kamus, maka dibuka huruf abjadnya, susunannya itu di huruf pertama. Dari bangunan asli. Antum paham ini? Berarti antum hapus dulu tambahannya. Ketika antum mau lihat kamus kata akbaro. Akbaro. Kalau orang tidak tahu ini tambahannya adalah hamzah, maka dia akan lihat di kamus pakai huruf hamzah. Maka dia akan berkesimpulan kamusnya kurang karena tidak dapat. Paham gak ini? Dipahami ini? Ternyata bukan kamus yang kurang, kita salah lihat. Cara melihat kamus itu hapus dulu tambahannya. Paham gak ini fungsinya? Jadi akbaro. Apa tambahannya? Hamzah.
Hapus ini hamzanya. Berarti huruf pertamanya apa? Kaf. Berarti kita lihat di mana? Di kaf. Di sana akan tertulis nanti kaburo. Di kamus. Dipaham? Setelah itu akan diterjemahkan itu kaburo yang dasarnya. Setelahnya lagi, kalau ke sini apa maknanya? Kita akan pelajari sekarang. Dipahami nih? Lihat. Contoh akroma. Lihat di kamus di mana ini? Ini akroma. Lihat di kamus di mana? Huruf apa? Kaf. Ahsana. Lihat di kamus di mana? Ha. Aslama. Lihat di kamus di mana? Sin. Mantap. Itu sudah ilmu besar itu. Lihat kamus. Karena belajar sorof mempelajari kosakata. Artinya kita lihat kamus. Apakah kamusnya nanti kamus yang di buku yang tidak bernyawa? Bisa juga kamus yang bernyawa. Artinya tanya orang. Paham kan? Apa artinya ini? Kata. Paham kan? Itu bentuk. Jika sebuah kata, ada kaidah di bawah ya. Ada kaidah catatan nomor 35. Kita baca dulu sebelum melanjut. Ada catatan di bawah. Kaidah catatan nomor 35. Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah? Bertambahnya bangunan suatu kata. Jadi misalnya tadi dari kaburo menjadi akbaro. Bertambah, apa yang ditambah ini? Apa yang ditambah? Hamzah. Kan begitu? Lihat, bertambahnya bangunan suatu kata menunjukkan adanya tambahan makna pada kata tersebut. Itu bukan percuma, ada tambahan terjemahannya. Ada tambahan artinya. Bahkan yang lebih aneh nanti, Masya Allah penggunaannya ini, pola ini, nanti bisa isim antum jadikan fiil. Bisa. Dengan makna yang ada. Bisa. Paham gak ini? Jadi pola af'ala, ini pola nanti pola ini af'ala. Tidak khusus untuk fiil. Bisa nanti dari fiil. Bisa juga dari apa? Isim. Yang penting 3 huruf tambah 1. Dipahami nih? Dan ada artinya berubah. Kita lihat. Baca di buku, lihat. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini. Maka dia memiliki beberapa makna. Di sini akan disebutkan maknanya ada 8. Maknanya yang mendasar, yang terkenalnya. Dan ingat urutan nomor 1 sampai nomor 8 itu makna dari yang terbanyak penggunaannya sampai yang paling sedikit. Jadi ini bukan sekedar tulis nomor saja. Ini berdasarkan penelitian ulama kita. Ketika ditempatkan makna itu di nomor 1, oh berarti ini makna terbanyak untuk kata ini. Paham ini? Lihat makna nomor 1. Kita akan menggunakan sebentar. Mengubah fi'il lazim yang tidak butuh pada objek menjadi muta'addi. Kalau ada fi'ilnya lazim, itu bisa dijadikan muta'addi. Ada caranya. Paham ini? Ini keunggulannya. Dari yang kita pelajari sebelumnya fi'il lazim. Ini fi'il lazim tidak butuh kepada maf'ul, tidak butuh pada objek. Ketika antum ubah ke bentuk, ke pola af'ala, maka akan berubah dari lazim menjadi apa? Muta'addi. Dan terjemahannya berubah. Biasanya perubahannya sedikit. Tinggal ditambahkan awalan me dan akhiran kan. Paham ini? Dari makna yang ada di kamus. Dari makna yang ada di kamus. Dipahami ini? Kan di kamus cuma makna dasar. Antum kalau mau dapat makna-makna ini, ya pecahkan, tambahkan huruf. Tidak ada di kamus. Iya. Contoh misalnya. Sebelumnya kita sudah dapat kata karuma. Karuma ini artinya mulia. Karuma artinya apa? Apa artinya karuma? Mulia.
Ketika anak katakan karuma Yusuf. Apa artinya? Apa artinya? Yusuf mulia. Butuh objek gak? Butuh gak? Butuh gak? Tidak. Sekarang saya ubah menjadi akroma. Ya. Saya ubah menjadi akroma. Ini langsung berubah artinya. Tadinya lazim, sekarang ini sudah mutaaddi. Dan terjemahannya masih ada kata mulia. Paham ini? Karena itu di kamus, itu makna tidak boleh berubah, itu namanya makna dasar. Tapi ketika diubah menjadi akroma, tambahkan di awal, awalan me, di akhirnya apa? Kan. Jadi, apa terjemahannya? Memuliakan. Ketika saya bilang ini, akroma Yusuf. Yusuf memuliakan. Apakah kalimatnya sudah sempurna? Belum. Butuh yang dimuliakan. Itu namanya butuh objek. Tinggal antum katakan apa? Akroma Yusufu adi. Tinggal dimansub karena maf'ulun bih. Ya kan? Objek kan maf'ulun bih di pembahasan nahwu. Akroma Yusufu adiyan. Apa terjemahannya? Yusuf memuliakan Adi. Paham maksudnya? Paham jadinya? Semua kata yang lazim. Kalau antum ubah ke af'ala jadi muta'addi. Contoh. Kata lagi contoh lain. Yang kita sudah pelajari juga sebelumnya sering kita sebut. Fariha. Fariha. Terjemahannya apa fariha? Siapa yang pernah dengar sebelumnya? Fariha. Sudah pernah lewat ini kata? Lawan dari sedih. Gembira atau apa? Bahagia. Ini terjemahan dasar. Dipahami nih? Ketika Anda bilang fariha adi. Adi bahagia. Sudah sempurna? Sudah sempurna? Tapi kalau saya ubah menjadi af'ala. Menjadi apa? Af'ala. Maka fariha akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Afroha. Afroha. Apa terjemahannya? Tambahkan kata awalan me, akhiran kan. Berarti apa jadinya? Membahagiakan. Kalau anak bilang afroha adi. Berarti apa artinya? Afroha adi. Apa terjemahannya afroha adi? Adi membahagiakan. Berarti butuh orang yang dia bahagiakan. Istrinya kah? Dah? Paham gak ini? Atau apanya yang dia mau bahagiakan? Paham kan? Misalnya dia mau bahagiakan Haji Mukhlis. Ya, tinggal antum tambahkan Haji Mukhlis. Dipahami nih? Dipahami nih? Paham atau belum? Paham atau belum? Lihat perubahan maknanya. Satu kata lagi. Supaya antum paham. Kalau berubah ke sini, berubah terjemahan. Misalnya ada kata yang sering juga kita sebut sebelumnya kaburo. Apa artinya kaburo? Kaburo. Besar. Besar. Ini mohon maaf tulisannya terlalu sulit dibaca. Saya sering bilang tulisan orang susah dibaca. Tapi tulisan sendiri susah juga dibaca. Iya. Mau di apa Pak? Ini dari dulu seperti itu. Iya. Ini kaburo artinya besar. Artinya besar. Tapi kalau antum ubah menjadi af'ala, menjadi akbaro, itu terjemahannya langsung berubah. Besar menjadi apa? Membesarkan. Paham terjemahannya? Paham terjemahannya? Ini baru makna pertama ini Pak. Ini ada 8 makna. Tapi ini yang paling banyak penggunaannya. Karena nomor 1. Sudah? Paham makna yang pertama? Di buku contohnya 1 saja. Di papan kan dikasih banyak supaya antum paham. Kalau di buku supaya tidak tebal.
Karena kalau tebal mahal harganya. Kan kasihan antum. Iya. Ini masalah besar. Iya. Karena kita kalau masalah agama pikir kalau mahal. Tapi kalau dunia tidak pikir. Itulah kita. Iya. Selesai, mana yang kedua? Tapi baca dulu di buku. Contoh, khoroja Yusuf. Khoroja, lazim atau muta'addi? Itu pertanyaan pertama. Lazim atau muta'addi? Lazim, karena keluar dilakukan oleh seluruh anggota badan. Dia lazim. Diubah menjadi akhroja Yusuf. Yusuf mengeluarkan kitaban, buku. Langsung butuh itu. Mengeluarkan. Dipahami ini? Selesai. Satu contoh saja. Demikian seterusnya. Maksudnya silakan antum buat contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain. Makna yang kedua. Bermakna masuk pada suatu waktu atau tempat. Kalau antum ubah sebuah kata ke pola af'ala, maka tambahkan terjemahannya kata masuk. Paham ini? Apakah tempat itu bermakna tempat atau waktu? Contoh, saya bilang begini. Contoh, tempat. Baitun. Yang antum sering, ini baitun. Baitun itu isim. Tapi kan bisa dibuat ke sini. Kalau antum tahu maknanya. Yang penting aslinya 3 huruf. Baitun. Apa maknanya baitun? Hah? Apa maknanya baitun? Baitun maknanya rumah. Baitun maknanya apa? Rumah. Kalau saya ubah menjadi abyata, itu berubah maknanya. Apa jadinya? Masuk rumah. Paham perubahan maknanya? Tambahkan kata apa? Tambahkan kata apa? Masuk. Itu intinya. Kan kalau antum buka kamus, antum akan dapat kata bait. Bait akan diterjemahkan rumah. Setelah itu antum dapat dalam buku abyata. Apa maknanya? Ya sudah. Kalau diubah ke sini kan maknanya apa? Masuk. Berarti apa terjemahannya? Masuk rumah. Apa bahasa Arabnya? Pasar. Apa bahasa Arabnya pasar? Sukun. 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 Pakai kof, bukan sukun. Sukun. Pasar. Apa bahasa Arabnya masuk pasar? Ubah ke pola af'ala. Kalau anak ubah ke af'ala. Ini kata ubah ke af'ala. Apa jadinya? Apa jadinya? Ulang. Maka akan jadi aswako. Aswako. Maka terjemahannya apa? Apa terjemahannya? Suk artinya pasar. Kalau aswako? Masuk pasar. Paham ini? Contoh lain lagi. Laut. Lihat Pak Darwis ingat laut. Laut, apa bahasa Arabnya laut? Bahasa Arabnya dulu laut. Sebentar kita bisa tahu apa bahasa Arabnya masuk laut. Apa bahasa Arabnya laut? Apa? Bahrun. Bahasa Arabnya laut adalah bahrun. Bahrun. Ya, bahrun. Pakai hak. Bahrun. Apa bahasa Arabnya misalnya Adi masuk laut. Ubah ini bahar menjadi af'al. Itu jadi maknanya masuk. Apa jadinya? Apa jadinya ulang? Apa? Ahbaro.
Jangan dibalik hurufnya. Abaharo adi. Apa jadinya nih? Apa maknanya nih? Adi masuk laut. Masya Allah. Tenggelam. Iya. Jelas berarti? Sekarang, ini kan tempat. Semua tempat bisa antum ke situ. Yang penting 3 huruf. Jangan cari, kalau begitu apa masuk masjid? Oh masjid. Ya hitung hurufnya. Masjidun. Berapa huruf? Hah? 4. Tidak cocok. Kan kita cari yang berapa huruf? Harus yang 3. Paham gak ini? Sekarang ini kan masuk tempat. Sekarang masuk waktu. Antum tinggal subuh. Subuh. Apa bahasa Arabnya subuh? Subuh, subuhun. Sudah subuh bahasa Arab itu. Subuhun. Bahasa Arabnya. Kalau masuk waktu subuh. Apa? Ubah ke af'ala. Menjadi? Langsung asbaha. Terjemahannya langsung apa? Masuk waktu subuh. Duha, duha. Apa bahasa Arabnya duha? Ya itu bahasa Arabnya itu. Iya, duha. Kalau masuk waktu duha, duha, masuk waktu duha, tinggal antum ubah menjadi apa? Adha, adha. Sudah, apa terjemahannya itu? Masuk waktu duha. Jadi perhatikan, tambahkan kata apa? Masuk dalam terjemahannya. Kalau tadi tambahkan awalan me, akhiran kan. Ini bukan awalan akhiran. Ini satu kata antum tambah. Paham makna yang kedua? Paham makna yang kedua? Iya, makna ketiga. Baca dulu. Lihat contoh di situ, contoh asbaha Yusuf. Yusuf masuk di waktu subuh. Amsa Yusuf. Yusuf masuk di waktu sore. Abharo Yusuf. Yusuf masuk ke laut. Anharo Yusuf. Yusuf masuk ke sungai. Dipahami? Ketiga, bermakna bahwa kamu mendapati sesuatu di atas satu sifat. Tambahkan kata mendapati. Dalam menerjemahkannya. Bisa juga antum ganti dengan menjumpai. Boleh, boleh. Yang penting antum dapati dia di atas satu sifat. Iya. Ini nanti berfungsi sekali, tapi kata sifat. Misalnya, karuma. Karuma artinya mulia. Bagaimana kalau terjemahannya mendapati dia mulia? Tinggal antum ubah ke akroma. Tinggal antum ubah ke mana? Kemana? Akroma. Ketika anak bilang misalnya karuma Yusuf. Ini terjemahannya Yusuf apa? Mulia. Tapi kalau saya mau, saya mendapati Yusuf mulia. Paham kan? Saya mendapati Yusuf apa? Mulia. Maka saya berarti tu. Berarti tinggal saya bilang akrom tu Yusufa. Ya. Ini terjemahannya bukan saya memuliakan Yusuf. Bisa juga, bisa juga. Tapi sekarang makna yang ini yang kita mau praktekkan. Paham kan? Kan ini makna-makna nanti tergantung konteks. Tergantung susunan kalimatnya. Atau yang berbicara. Biasanya kan kita sudah paham. Sekarang kita lagi ceritakan apa. Dipahami kan? Yang penting antum tahu dulu apa saja maknanya. Ini terjemahannya akrom tu Yusufa. Saya mendapati Yusuf mulia. Paham ini? Kan ini karuma tadi mulia. Ya kan? Dalam tu ini saya. Yusuf seorang bernama Yusuf. Paham? Ketika di sini saya ubah menjadi akroma. Maka tambahkan kata mendapati. Tambahkan kata apa? Mendapati. Jadi terjemahannya saya mendapati Yusuf mulia.
di atas satu sifat. Dipahami nih? Contoh lain misalnya, kata sifat lagi ya, harus sifat. Misalnya ada kata bakhula. Bakhula, apa artinya bakhula? Kikir. Dah? Bakhil. Iya. Tapi ini itu sudah berubah. Ini asalnya 3 huruf. Bakhula. Ketika saya ubah menjadi abkhola, berubah artinya. Mendapati kekikiran. Amin nih. Tambahkan kata apa tadi? Mendapati atau menjumpai. Nah, ini semua makna ini nanti butuh praktek yang panjang. Butuh kebiasaan dalam membaca kalam Arab. Untuk menentukan maknanya. Ini makna keberapa ini? Makna keberapa? 3. Makna keempat. Bermakna peniadaan. Atau penghilangan. Yaitu kamu menghilangkan dari maf'ul makna fi'ilnya. Jadi ini tadi ini bakhula bermakna kikir. Abkhola bisa maknanya menghilangkan kekikiran. Paham maksudnya? Paham? Tadi kan mendapati. Kalau ini apa? Lawannya. Menghilangkan. Tambahkan kata apa? Menghilangkan dalam menerjemahkannya. Sama dengan tadi. Apa artinya karuma tadi? Mulia. Kalau akroma kan bisa mendapati mulia. Bisa juga lawannya. Apa tadi lawannya ini? Menghilangkan kemuliaan. Anda bisa paham ini? Paham terjemahannya? Tambahkan kata apa? Menghilangkan atau meniadakan. Boleh. Kalau tadi kan mendapati, menjumpai. Boleh. Paham kan? Gunakan sinonimnya mana yang cocok. Ini makna. Lihat contohnya di situ. Syaka Yusuf. Yusuf mengeluh. Jika diubah menjadi askaitu Yusuf. Jadi maknanya saya, tu kan saya. Aska dari kata syaka. Ya. Saya menghilangkan keluhan Yusuf. Jadi maknanya jadinya apa? Menghilangkan, tambahkan. Jadi tambahan maknanya itu garis bawah ya. Supaya antum fokusnya ke situ. Tambahan terjemahannya. Makna berikutnya. Bermakna telah berhak di atas satu sifat atau sudah saatnya. Terjemahkan, tambahkan kata telah berhak atau sudah saatnya. Atau sudah waktunya. Paham kan? Kan sudah saatnya maksudnya sudah apa? Waktunya. Kita orang Makassar bilang waktu nami. Gitu ya. Baiklah. Lihat contoh situ. Ahsoda zar'u. Hasod artinya panen. Az-zar'u artinya, zar'u itu penggunaannya padi, gandum. Itu disebut zar'. Berarti ahsoda zar'u. Apa terjemahannya? Lihat. Tanaman sudah saatnya atau sudah berhak dipanen. Lihat contoh yang kedua itu yang paling seru contoh kedua. Azwajat hindun. Apa artinya nih? Kan zauj menikah. Zauj menikah. Yang sudah berpasangan. Hindun. Seorang perempuan yang bernama apa? Hindun. Ketika antum bilang azwajat hindun. Apa artinya? Hindun sudah saatnya atau sudah berhak menikah. Artinya siap dilamar. Paham Pak Adi? Sama kalau Anda bilang begini. Azwaja adi. Apa artinya itu? Sudah bersedia. Adi menikah. Paham maksudnya? Sudah saatnya. Waktu nami. Adi menikah. Paham jadinya? Perubahannya. Dipahami nih. Jadi tambahannya banyak. Tambahan maknanya.
Paham makna ini? Ini makna keberapa? Kelima. Ini pertama saja yang lama. Kan ini pembiasaan perubahan makna. Nanti wazan-wazan berikutnya mudah. Karena tidak semuanya juga banyak seperti ini. Bahkan nanti ada pola cuma satu maknanya. Jadi tidak semuanya banyak. Ini kebetulan ini banyak. Iya. Makna yang keenam. Bermakna banyak. Tambahkan kata banyak dari makna dasar. Contoh. Asjarul makan. Al-makan tempat. Asjaro dari kata syajar. Apa artinya syajarun? Pohon. Kalau diubah menjadi asjaro, apa jadinya? Banyak pohon. Iya. Asadal makan dari kata asadun. Menjadi asada. Apa jadinya? Banyak singa. Paham ini? Pokoknya kalau antum mau dapati maknanya banyak, ubah ke af'ala. Paham kan? Kalau banyak rumah. Kan rumah tadi sudah antum tahu bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya rumah tadi? Hah? Baik. Kalau banyak rumah? Abyata. Orang sudah paham. Oh, banyak rumah. Dipahami ini kan? Banyak pasar? Aswako. Banyak makan. Ya tinggal cari bahasa Arabnya makan apa? Apa bahasa Arabnya makan? Hah? Bisa dua. Bisa akala, bisa to'am. Paham kan? Berarti bisa dibilang akala atau apa? At-to'ama. Dipahami nih? Yang jelas dia bermakna apa? Banyak. Ini makna yang keenam. Makna yang ketujuh. Bermakna menawarkan. Tambahkan kata menawarkan. Ini nanti akan berguna ketika kita menyusun kalimat. Dia bisa diterjemahkan dengan tambahan kata menawarkan. Paham ini? Contoh misalnya ya, contoh. Anggaplah contoh yang biasa. Ditulis di situ aba'tul bait. Aba'tul bait. Ya, asalnya al-bait, tadi sudah al-bait. Itu bermakna apa? Rumah. Paham kan? Kemudian ba'a. Ba'a itu bermakna menjual. Ketika diubah menjadi aba'a. Maka maknanya berubah. Menawarkan untuk dijual. Paham terjemahannya? Menawarkan untuk dijual. Lihat. Aba'atul bait. Artinya apa? Saya menawarkan rumah untuk dijual. Antum tinggal datangkan kata misalnya pukul. Apa bahasa Arabnya pukul? Kan doroba. Kalau Adi menawarkan pukulan. Tinggal ubah ke af'ala. Apa jadinya? Adroba Adi. Adi menawarkan apa? Untuk dipukul. Silakan. Dipahami ini? Iya. Kalau Adi menawarkan untuk menikah. Apa kira bahasa Arabnya? Hah? Azwaja. Ini kan satu kata bisa diubah maknanya. Yang jelas makna dasarnya itu di kamus, jangan lupa. Kemudian tambahkan makna yang setelah diubah. Jelas? Demikian pula seterusnya. Makna ke-8 dan ini makna terakhir untuk wazan af'ala. Dia bermakna menjadi. Tambahkan kata menjadi. Dia bisa bermakna apa? Menjadi. Tambahkan kata menjadi. Antum harus terus terang banyak bersabar kalau mempelajari ini makna. Karena semuanya harus hadir terus pemikirannya. Paham kan? Supaya bisa diubah dari makna asli ke makna yang berikutnya. Tambahkan kata menjadi. Contoh di buku Al-Bana. Dari kata labanun, susu. Labanun, susu. Kalau menjadi susu, Al-Bana. Akroma, dari kata karuma. Apa karuma? Mulia. Kalau menjadi mulia. Kan tadi di awal memuliakan. Kalau ini menjadi mulia.
Paham? Tambahkan kata apa? Menjadi. Menjadi laut. Menjadi laut. Cari bahasa Arabnya laut. Apa bahasa Arabnya laut? Bahrun. Menjadi laut. Abharo. Menjadi sungai. Anharo. Anhar. Menjadi sungai. Menjadi batu. Batu. Apa bahasa Arabnya batu? Batu bahasa Arabnya hajarun. Menjadi batu. Ahjaro. Kita terjemahkan membatu. Artinya menjadi batu. Menjadi pohon. Apa bahasa Arabnya pohon? Syajarun. Berarti kalau menjadi pohon. Ulang. Jelas? Menjadi apa lagi antum mau? Menjadi pintar. Wah, Masya Allah. Menjadi pintar. Baik Pak. Menjadi pintar. Ya, tertulis zaka. Pakai za. Bukan pakai ro yang ada titiknya. Kalau itu maknanya suci. Ini pintar. Kalau pintar pakai dal yang ada titik. Dal yang ada titik. Zaka. Berarti? Azka. Bukan az. Azka. Jelas ini? Apa jadinya itu? Apa maknanya? Menjadi pintar. Apa lagi? Menjadi bodoh. Baik. Menjadi bodoh. Jahula. Artinya jahil. Kalau menjadi jahil. Apa? Ajhala. Apa lagi? Menjadi apa? Sudah tidak ada menjadinya. Sudah. Tadi. Menjadi kaya. Ya, cari bahasa Arabnya kaya. Dah, bahasa Arabnya kaya apa? Goni untuk. Berarti? Agnaya. Cuma nanti ada koedah ini ya bisa jadi alif. Ada koedahnya nanti di. Jadi agna. Menjadi miskin. Dari kata fakir. Fakir menjadi apa miskin? Apa jadinya? Afko, bukan ka. Afkoro. Menjadi fakir. Menjadi apa? Miskin. Jelas? Selesai wazan pertama. Jadi kalau diubah fa'ala. Ini umum ya. Dari 3 itu. Apakah dari fa'ala, fa'ula, fa'ila. Paham ya? Ketika jadi af'ala, maka itulah tadi maknanya. Tidak keluar dari 8. Itu makna terbanyak. Itu makna apa? Terbanyak. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ikut ji, cuman ada penghilangan. Maksudnya itu kata, beliau bertanya itu kata aba'tu. Aba'tu. Nah, ini aslinya aba'tu. Ini. Aba'tu. Polanya af'ala. Cuma ada proses. Ini ketemu kini sukunnya ain ini sama sukunnya alif. Akhirnya alifnya hilang. Jadilah pendek bacaannya. Aba'tu. Itu sengaja saya tidak ceritakan ceritanya nanti. Ada penghilangan. Ada lagi pertanyaan? Iya. Syaka kan artinya syakawa. Cuman kan alifnya tidak pada harokat. Dah, polanya fa'ala. Ada lagi? Ada ya? Tidak ada? Lanjut yang kedua. Iya. Ingat kita target 3 saja, sedikit-sedikit.
Antum bersabar, bersabar. Ingat, terus terang ini belajari makna ini membosankan. Iya, terus meletihkan. Karena kita disuruh berpikir terus. Apa jadinya nih kalau saya ubah? Dipahamkan? Jadi antum bersabar. Iya, ini harus dilewati. Harus dilewati. Bab 2, fa'ala. Fa'ala. Kalau bentuknya seperti ini, apa tambahannya, apa aslinya? Yaitu ditambah satu huruf yang sejenis dengan ain kalimahnya. Makanya ditasdid. Karena ada huruf yang sejenis yang ditambah. Paham kan? Makanya ditasdid. Contoh. Sabbaha hammada kabbaro kallama sallama. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Ada 7 maknanya, tapi lebih mudah karena sebagian maknanya sama dengan wazan sebelumnya. Sama dengan pola sebelumnya. 1, bermakna banyak. Tapi pola sebelumnya dia nomor berapa? Kalau ini nomor 1. Artinya ini terjemahan awalnya, pokoknya, dasarnya. Bermakna banyak. Terjemahkan juga dengan kata sering. Artinya dia lakukan itu secara berulang. Kalau dia lakukannya sekali-sekali saja, jangan ubah ke pola ini. Akan salah penggunaannya. Antum ubah ke sini kalau maknanya apa? Bermakna banyak. Sering dia lakukan. Paham? Contoh di buku. Qatto'a. Banyak memotong atau sering memotong. Darroba. Banyak memukul atau sering memukul. Qattala. Banyak membunuh atau sering membunuh. Paham? Kalau sering makan. Akala. Tasdid saja. Akala. Sering minum. Jangan masih asrobah. Itu af'ala. Fa'ala. Syarroba. Sering minum. Sering duduk. Jalasa. Mirip bahasa Makassar ini. Nih ya. Sering duduk. Jalasa. Paham ini? Apalagi sering apa? Sering tidur. Nawwama. Makanya dibilang Abu Nawwam. Yang suka tidur Abu Nawwam. Abu tidur. Paham gak ini? Ditasdid huruf tengahnya. Apalagi? Sering apa? Suka berbicara. Sering berbicara. Banyak bicara. Tinggal cari apa bahasa Arabnya berbicara. Paham kan? Bahasa Arabnya bicara adalah bahasa Arabnya bicara. Kaf, lam, mim. Berarti sering berbicara. Tasdid. Jangan lupa. Kallama. Itu maknanya. Berikutnya lagi. Sudah ya, berikutnya lagi. Makna yang kedua. Untuk meringkas hikayat atau kalimat. Kalimat yang panjang bisa diringkas menjadi wazan fa'ala. Lihat contohnya di buku Kabbaro. Artinya dia mengucapkan Allahu Akbar. Seharusnya ini kan bisa panjang. Bisa begini kalimatnya. Qala Allahu Akbar. Paham ini? Misalnya. Zaid mengucapkan Allahu Akbar. Kalau antum tidak tahu ini wazan. Antum akan bilang. Qala Zaid Allahu Akbar. Panjang sekali. Tapi ini yang panjang ini. Antum bisa ringkas. Menjadi Kabbaro Zaid. Apa artinya? Zaid mengucapkan Allahu Akbar. Yang panjang bisa menjadi pendek. Jelas fungsinya nih. Meringkas kalimat yang panjang. Itu fungsi. Iya. Contoh sabbaha. Apa artinya? Dia mengucapkan subhanallah. Hamada. Apa artinya? Dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi orang Arab langsung ringkas. Jangan langsung bilang hamada adi.
Apa artinya? Adi mengucapkan alhamdulillah. Sama dengan halala Bakr. Terjemahannya Bakr mengucapkan la ilaha illallah. Tahlil, tahlil. Paham kan? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jelas? Jelas ini? Makna. Makna yang ketiga. Bermakna menerima sesuatu. Terjemahkan, tambahkan kata menerima. Tambahkan kata apa? Menerima. Contoh, syafa'atu Yusuf. Saya menerima syafaatnya Yusuf. Paham maknanya? Sama nih antum bilang gini, dorobtu Adi. Apa artinya itu? Kalau antum lihat kamus, dorob artinya memukul. Saya, Adi. Biasanya kalau enggak tahu ini makna, antum akan bilang, saya memukul Adi. Padahal bukan begitu. Dorobtu Adi apa artinya? Saya menerima pukulannya Adi. Dipaham maksudnya maknanya? Paham maknanya? Jadi yang dipukul siapa? Adi atau saya? Saya. Padahal kalau makna biasa, saya memukul Adi. Tapi ini sudah berubah bentuknya. Sudah berubah bentuknya. Dari doroba menjadi apa? Doroba. Berubah makna, hati-hati. Berubah makna. Iya. Yeah. Makna yang keempat. Bermakna menjadi. Ini sudah lewat juga tadi. Tambahkan kata menjadi ketika menerjemahkannya. Contoh, qawwasa dari kata qaus. Qaus artinya busur. Qaus artinya busur. Kalau dibilang qawwasa apa jadinya? Menjadi busur. Dipahami ini? Sama dengan yang sebelumnya. Baharo menjadi laut. Naharo menjadi sungai. Labbana menjadi susu. Hajjaro menjadi batu. Dipahami ini? Seterusnya. Itu buat. Bermakna menjadi. Makna yang kelima. Bermakna menyandarkannya kepada sesuatu. Tambahkan kata menyandarkan. Tambahkan kata apa? Menyandarkan. Lihat. Kafartu fulanan. Apa artinya? Saya menyandarkan kekafiran kepada si fulan. Paham maknanya? Sama yang antum bilang juga begini contoh kedua. Dorobtu Zaidan. Terjemahannya, saya menyandarkan pukulan kepada Zaid. Paham maknanya? Bermakna apa? Menyandarkan. Dipahami ini ya? Makna berikutnya. 6, makna yang ke-6. Bermakna mengarah kepada suatu tempat. Ingat, kalau af'ala masuk. Kalau ini baru mengarah. Ini nanti melengkapi antum dalam bercakap. Kalau antum mau bahasa Arab, saya masuk ke laut. Berarti abhartu. Saya masuk ke laut. Tapi bagaimana kalau lagi menuju ke sana, Belum masuk, tapi menuju ke sana. Apa bahasa Arabnya? Menuju ke laut. Tasdid tengahnya. Bahartu. Saya menuju ke laut. Jadi ini lengkap nanti. Menuju fa'ala. Kalau mengarah, kalau masuk af'ala. Tinggal ingat-ingat saja. Dan ini namanya, ini butuh praktek yang panjang. Tapi ini dasar pelajaran namanya dari nol. Ini nanti asal penggunaannya. Ketika antum dengar ada ustadz yang menerjemahkan berbeda dengan antum lihat di kamus. Maknanya wazannya sudah berubah pasti. Antum paham ini? Artinya antum bisa memahami Quran lebih dalam. Memahami hadis lebih dalam. Memahami ucapan Arab lebih bagus lagi. Dipahami kan? Kan ini bisa-bisa kita katakan ini kosakata lain. Padahal bukan. Kosakatanya masih yang itu. Cuman diubah bentuknya sehingga maknanya berubah. Dipahami ini? Selesai. Makna berikutnya. Contoh situ gorobtu. Mengarah ke barat. Makna yang ketujuh. Ini makna yang terakhir untuk wazan fa'ala. Bermakna mengubah fi'il lazim. Tidak butuh objek menjadi muta'addi. Kalau af'ala itu nomor 1. Ini nomor 7. Tapi bisa juga. Paham kan? Apa tadi terjemahannya? Cara menerjemahkan ini.
kalau dari lazim menjadi muta'addi? Pakai awalan, akhiran, kan. Dipahami nih? Cara menerjemahkannya, sama. Contoh, farroha Yusufu abah, dari kata fariha. Fariha Yusuf. Yusuf gembira. Kita kalau bilang, farroha Yusufu abah. Apa artinya? Yusuf membahagiakan bapaknya. Jelas berarti? Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Bab 3, bab terakhir untuk hari ini. Sebagaimana Anda janjikan tadi. Ya. Bab 3. Fa'ala. Dan alhamdulillah dia cuma punya 3 makna. Bahagia kita. 7, 8, 7. Alhamdulillah 3. Paham kan? Alhamdulillah ini 3. Iya. Babnya fa'ala. Kalau antum dapat pola seperti ini, maka apa aslinya, apa tambahannya? Yaitu ditambah alif di antara fa dan ain kalimahnya. Kalau antum dapat kata seperti itu, maka alif tambahan. Maksudnya kalau ada 1 huruf, kemudian alif. Setelah alif ada 2 huruf, maka alif tambahan. Tapi kalau ada 1 huruf, kemudian alif. Setelah alif 1 huruf, asli. Paham ini? Perhatikan ini bentuk yang ditambah. 1 huruf, kemudian alif. Setelah alif ada berapa huruf? 2. Maka alifnya apa? Tambahan. Ini pola yang ada tambahannya. Kalau antum lihat kamus, hapus dulu, baru cari. Jangan langsung dicari, kan nanti susah didapat. Adapun tambahannya itu ada maksudnya, ada maknanya, dipelajari di sorof. Jika contoh di situ qatala doroba jahada. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 1, bermakna berserikat atau saling. Kalau antum mau kata itu terjemahannya saling, ubah ke fa'ala. Misalnya, doroba, apa artinya doroba? Apa artinya doroba? Hah? Memukul. Kalau doroba, saling memukul. Jadi kalau doroba, seorang memukul orang lain. Tidak ada perlawanan. Jadi ketika Anda bilang begini, doroba Ubaid Adi. Apa artinya? Bukan, doroba cepat. Ubaid memukul Adi. Berarti Ubaid saja memukul. Adi tidak ada perlawanan. Pokoknya dia hanya menerima. Tapi kalau dibilang doroba. Hati-hati. Itu maknanya berkelahi. Si bajiki. Paham gini maknanya? Dipahami ya? Maknanya itu. Terjemahkan dengan kata, tambahkan kata saling. Ini penggunaan terbanyak. Karena nomor 1. Paham? Karena nomor 1. Paham ya? Jadi kalau diubah, jalasa, apa terjemahannya? Jalasa, saling duduk. Dah, qatala, saling membunuh. Dah, akala, saling makan. Iya kan? Syaroba, saling meminum. Oh maknanya. Saling. Dipahami ini? Jelas? Makna pertama. Makna yang kedua. Menunjukkan hal tersebut tidak terputus. Kalau dia yang biasa diubah ke sini. Menunjukkan terjadinya itu tanpa putus. Tanpa putus. Kalau ada orang dia makan tanpa putus. Bisa diubah ke sini. Paham ini? Contoh di buku lihat. Walaitus siam. Saya berpuasa berturut-turut. Wala. Paham kan? Berpuasa berturut-turut. Iya. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Misalnya antum khuruj terus. Khuruj terus. Tidak pernah tidak khuruj. Apa bahasa Arabnya? Misalnya Adi selalu khuruj. Tidak pernah pulang ke rumah. Khoroja Adi. Apa maksudnya? Jelas. Jelas ini maknanya. Pak Adi. Jelas kayak ini. Jelas. Jadi tanpa putus. Jelas kan? Nah, antum tidak bisa gunakan di sini kalau terjadinya sekali-sekali. Ini harus terjadinya terus-menerus. Baru bisa. Iya. Makna yang ketiga dan ini makna terakhir.
mengubah fi'il lazim tidak butuh objek menjadi muta'addi, butuh pada objek. Terjemahannya tadi. Di awalan me, akhiran kan. Contoh, solahtul qaum. Saya mendamaikan kaum itu. Jelas? Demikian pula kata-kata yang lain. Antum ubah dari lazim menjadi muta'addi, maka akan berubah maknanya. Selesai. Ini antum baca berulang ya. Jangan cuma dengar satu kali, dengar lagi, berulang. Karena ini penting sekali, paling sedikitnya manfaatnya ketika antum bercakap. Atau ketika mendengar orang bercakap. Karena nanti itu satu kata ketika orang bercakap dia akan ubah ke dalam beberapa bentuk. Tergantung nanti konteks percakapannya apa. Dipahami ya? Nah, ini untuk hari ini. Insya Allah masih panjang perjalanan. Karena kita baru selesai dari 3 asli sudah 6. Kemudian 4 asli sudah. 3 tambah 1 sudah. Berarti sekarang sudah selesai berapa? Kan tadi kita katakan di awal berapa semuanya? 20? Kan 22. 3 asli ini 6 sudah? 4 asli sudah? Sudah. Ini 3 tambah 1. Sudah? Aman. Paham kan? Berarti ya sisa ini dah. Ini 6, ini yang sudah 6. Ini 4 asli juga, ini sudah 4 asli. Ya, kemudian tadi di atas 3 tambah 1. Paham kan? Ini tadi antum ingat kembali 4 3 asli 6, 4 asli 1, 3 tambah 1 berapa tadi? 3. Berarti sudah berapa? 6 tambah 1 tambah 3. 10. Masih berapa lagi? Alhamdulillah, sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Sudah ya? Ada pertanyaan? Kan antum menghilangkan. Kalau antum bilang saya mengeluhkan Yusuf berarti antum menambah. Menyandarkan. Bisa toh. Tapi kan contohnya saya nomor di situ. Iya maksudnya iya. Ini kan makna. Saya sudah bilang berulang tadi dari awal. Ini makna dia ada 8. Wazan pertama kan. Makna wazan kedua 7. Makna wazan ketiga 3. Makna-makna ini tergantung nanti konteks. Ini semua ini 8 makna. Bisa digunakan satu kata 8. Dipahami saudara? Iya kan tadi sudah. Tidak ada. Sama semua. Paham kan? Kan sama artinya kalau berserikat begitu terjemahannya. Sama semuanya. Tidak ada bedanya. Kecuali nanti ditambah lagi 2 huruf. Baru berubah. Ini kan semua yang ditambah 1. Begitu semua terjemahannya. Ada lagi? Kan carinya antum mau cari di lam fi'il atau ain fi'il? Kan di fa tuh. Kenapa harus pusing cari lamnya? Kan sudah asli. Yang kita pusing kan apanya? Kan cari di fa. Nasdam pasti nih. Iya, kan gini. Cara tak cari itu fa-nya.
Kalau antum sudah dapat fa-nya, sudah di kamus diurut. Pas antum dapat, oh huruf fa, kan di kamus pakai huruf abjad. Buka fa, di fa dicari dahroja. Paham kan? Berarti dahroja cari di dal. Buka huruf dal, tinggal diurut. Dahroja. Nah, pasti. Tadi sudah ditanyakan juga sama ini. Sesuai itu. Cuman ada penghilangan. Ada huruf yang hilang karena ketemu dua sukun. Saya contohkan begini. Contoh yang sesuai. Sebenarnya ini kan karena tu. Itu sebab dia seperti itu karena tu. Iya. Bisa saya katakan begini. Aba'a adi baitan. Ini terjemahnya adi menawarkan rumah untuk dijual. Tadi itu ini alifnya Ji. Masalah situ alifnya hilang. Paham kan? Kenapa? Karena tu. Ketika di sini ada tu, maka ini ainnya sukun. Sehingga ketemu di sini sukun ain sama sukun alif. Alifnya hilang. Menjadi aba'tu. Karena alifnya hilang. Asalnya aba'a. Aba'a polanya itu af'ala. Karena ada hamzah di awal. Dah? Tadi sudah Ana jelaskan tadi ditanya. Mungkin kita tidak tangkap. Ada lagi? Wala. Wala. Kemudian ditambah tu. Tambah tu di sini. Saya kan. Ketika ditambah tu ini kan sukun. Asalnya walatu. Paham kan? Cuma nanti ada kaidah dalam bahasa Arab. Kalau kata ditambah ke tu, tambah tu. Ini diubah menjadi ya. Menjadi walaitu. Walaitu. Ini kebetulan huruf terakhirnya ya atau alif. Jadi tetap wazannya wala fa'ala. Tetap apa? Fa'ala. Ketika sambung dengan tu kan fa'altu. Fa'altu. Walaitu. Sama kan? Sama. Bolanya. Iya. Yeah. Ada lagi? Masih? Alhamdulillah. Antum banyak bersabar. Bertahan saja, bertahan. Walaupun di 0 ini belum terlalu paham, minimal antum tamatkan. Nanti kalau buka lagi kedua, otomatis antum akan lebih paham. Karena terus terang saya sendiri, itu saya belajar Tilat Tasrifiyah, Al-Kahfi, Tatbik Sorof, Lam Mutorof, Syadul Araf, Amiyatul Af'al. Saya belajar 6 buku dengan pembahasan yang sama. Nah, supaya tidak bosan saya ganti bukunya. Ketika ada yang buka buku yang ini, yang lain, saya ikuti. Padahal pembahasannya sama. Ada paham? Kenapa? Karena buku itu yang pertama tidak paham. Cuman sudah dilewati pembahasannya. Ketika masuk lagi buku kedua, dilewati kedua kalinya. Maka saya lebih tambah paham. Buku ketiga lagi, alhamdulillah lebih paham lagi. Buku ketiga, buku keempat, buku kelima, buku keenam. Sampai tulis buku bisa ajar.
Antum paham kan? Artinya jangan antum kurang paham di sini langsung gugur. Enggak. Itu berguna nanti. Dibuka berikutnya lagi, ikut lagi. Pasti antum lebih paham dari semua yang hadir. Karena antum sudah pernah lewati. Sudah pernah dengar. Oh, bentuk ini kalau diubah ke sini, ini bentuknya. Paham kan? Karena ilmu itu butuh diulang baru melengket. Biar sudah paham. Kalau kita tidak ulang, tidak melengket. Kalau paham tapi sering diulang, melengket. Paham ya? Makanya antum bersabar. Dan bertahan. Bertahan. Biasanya kalau sudah agak kurang paham sedikit, lebih mudah setan untuk menggoda. Dia hadir bodoh. Iya, enggak paham juga. Akhirnya datang lagi majelis berikutnya, pas di situ setan datang lagi. Gue enggak paham lagi. Akhirnya kalam terus. Kalau di nahwu, di sorof 3 huruf terus. Jadi ketika sudah fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Habis itu mundur. Jadi pokoknya 3 huruf terus hidupnya. Tidak pernah menambah 1 huruf. Menjadi 4. Selalu dia 3 saja. Nah, itu jangan. Pokoknya kalau antum tidak paham, hadir saja. Nanti kan dibuka lagi. Ketika dibuka lagi, akan lebih paham. Sama dengan nahwu kemarin. Kan kita sudah tamat nih. Nahwu kemarin. Nanti setelah sorof ini, Anda mau bukakan antum nahwu yang lain. Sama sebenarnya. Cuman jangan sampai dianggap, sudah saya pelajari. Nah, maksudnya supaya antum hadir, disiasati. Dibukakan buku lain, masih tahap yang sama. Supaya lebih melengket, diulang kedua kali. Baru setelah itu masuk ke buku yang lebih tinggi lagi sedikit. Semuanya penuh bahasa Arab. Nanti buku yang dibuka nahwu lagi masih bahasa Indo. Ada terjemahannya. Nah, buku berikutnya baru bahasa Arab penuh. Dipahami kan? Bukunya kalau pengajarnya tetap bahasa Indo. Iya. Jelas itu kan? Makanya bertahan. Kalau antum mampu bertahan sampai Ramadan, antum sudah pintar baca kitab gundul. Kalau bisa bertahan. Cuman masalahnya ini Ramadan masih lama. Iya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.